dapilnya itu jumlah kursi, ya, jumlah kursi ini kemungkinan isu yang berkembang di Sungai Penuh. Ini ada kemungkinan agak berkurang jumlah penduduk. Jadi jumlah kursi itu ditentukan dengan jumlah penduduk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya, itu Cuap-cuap bareng Edi Putra. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel kami Edi Putra Podcast Cuap-cuap bareng. Malam ini saya kedatangan tamu, seorang tokoh politik, mantan komisioner KPU Kota Sungai Penuh, dan merupakan satu-satunya anggota komisioner KPU yang menjabat selama periode. Beliau adalah Bapak Afrizal SPDI. Untuk lebih akrabnya kita panggil apa, Bang? Abang kah atau Bapak kah atau bagaimana? baiknya panggil abang saja. Ya, supaya lebih akrab kita panggil abang saja. Baik, sebelumnya kita perkenalan lebih jauh dengan beliau. Ada baiknya kita langsung dengan beliau untuk memperkenalkan diri. Silakan, Bang. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan perkenalkan diri, nama saya Afrizal. Saya mantan komisioner KPU 2 periode yang sekarang aktif di Jaringan Demokrasi Indonesia dan disikat dengan Jadi. Sebelumnya ya saya itu berkecimpung di dunia kerja di sebuah perusahaan di Jakarta. Waktu dulu kita bekerja ya sudah lang buana kemudian buana di Jakarta selama 7 tahun, 9 tahun, itu sudah 6 perusahaan kita bekerja di sana. Oke, Bang Afrizal SPDI, mungkin apa? Sebelum menjadi anggota atau menjadi komisioner KPU 2 periode, mungkin abang punya pengalaman bekerja di tempat yang lain misalnya, atau menjadi seorang karyawan swasta atau bagaimana, bisa abang menjelaskan atau abang ceritakan? Kalau kita cerita masalah pengalaman kerja itu cukup banyak Ya. Sudah bekerja mengelalang buana ini, dia keliling-keliling ya. Iya. Ya, saya tamat sekolah dulu ya kita langsung merantau di Jakarta. Aduh. Kita pernah bekerja di beberapa perusahaan. Itu sudah 6 perusahaan selama di Jakarta selama 5 tahun. Ya, 6 perusahaan. Wah. Ya, dari perusahaan yang kecil ke perusahaan yang besar. Perusahaan asing juga pernah. Terakhir di perusahaan Korea. Ya. Katanya abang juga pernah ini ya, juga pernah ke Malaysia. Juga Malaysia juga pernah bekerja di suatu perusahaan minyak. Nah, yang apa namanya itu? Yang menjadi perahu atau yang mengarahkan abang bisa menjadi anggota KPU, tentu abang mungkin kenal dengan seorang tokoh-tokoh politik atau tokoh-tokoh organisasi, atau mungkin abang pernah mengikuti suatu organisasi sebelumnya atau bagaimana? Ya, kalau bicara masalah kita bagaimana bisa menjadi komisioner KPU itu panjang juga ceritanya. Nah, kita namanya juga waktu tahun pas kita moneter pertama itu tahun 97-98, saya pulang dari Jakarta 99. Nah, di situ ya kita nama juga pulang merantau itu banyak mencari peluang-peluang lain. Iya. Karena kita pulang kampung kan. Ya alhamdulillah waktu itu saya pas lagi perempatan KPU Kota Sungai Penuh belum terbentuk. Iya. Nah, terus belum terbentuk. Nah, itu saya coba untuk bersaing di situ. Alhamdulillah ya bisa diterima gitu. Lolos ya? Anggota KPU. Katanya gini, Bang, untuk menjadi seorang anggota KPU itu kita harus punya apa?
punya channel ke Muhammadiyah, terus apa namanya itu, ya pokoknya organisasi yang kuat lah. Itu apakah benar itu? Nah itu sebenarnya itu bukan syarat untuk jadi anggota PBU. Bukan syarat ya? Nah, kalau untuk menjadi seorang komisioner PBU itu mempunyai ada beberapa tahapan seleksi. Nah, seleksi itu mulai dari seleksi bahan, seleksi administrasi, seleksi tes tertulis, tes wawancara, dan terakhir fit and proper test. Nah itu yang harus kita ikuti itu, masuk tes kesehatan, psikotesnya juga. Jadi kalau tentu jadi komisioner itu banyak. Berarti tidak perlu harus kita punya backingan seperti Muhammadiyah, pemuda Pancasila atau gimana, itu enggak ya? Tidak ditentukan itu syaratnya sebagai anggota KPU. Kita harus melalui jalur, harus ikuti seleksi, bukan istilahnya untuk melalui suatu organisasi tertentu. Ya baik para pemirsa semuanya, sekarang kami berada di Karaoke Keluarga Jonia, ya, bagi masyarakat Sungai Penuh yang ingin melepas lelah, ya, yang ingin melepas lelah bersama bersantai dengan keluarga. Ada baiknya kita berkunjung di sini Jonia di Desa Gedang, ya, Desa Gedang. Suasananya cukup mantap, ya, ruangannya juga cukup mantap, dan juga ruangannya juga cukup besar. Nah bang, saya lihat dari tadi abang ini pakai pakaian apa, DPW FKDT Jambi. Apa sih FKDT itu? Oh iya, FKDT ini saya juga dulu pernah sebagai ketua forum. FKDT ini forum dunia Malia, ya, sebagai wakil ketua di Provinsi Jambi. Iya. Dan juga di Sungai Penuh saya sebagai ketua. Ya kalau masalah itu masalah organisasi yang kita, alhamdulillah waktu itu kita juga menjabat di forum dunia ini banyak membawa kontribusi untuk Kota Sungai Penuh, mana kita itu sudah mengirim beberapa kali urusan ini. Juga kita juga pernah membawa ke tingkat nasional. Itu kita ikut Pamil Quran, cabang Pamil Quran. Alhamdulillah Provinsi Jambi mengutus Kota Sungai Penuh sebagai peserta untuk mewakili Provinsi Jambi di Jakarta. Berarti Dinia ini hampir sama tidak dengan TPQ itu? Enggak. Ya Dinia ini lembaga pendidikan yang itu yang swadaya masyarakat, tapi di bawah pembinaan oleh Kementerian Agama. Ya baik bang, kita masuk ke inti pokok pembicaraan kita pada malam hari ini dengan tema kita menyongsong pemilu serentak 2024 yang tidak lama lagi akan kita laksanakan. Nah, yang ingin saya tanyakan spesifikasi itu maksudnya gini, menjelang pemilu tentu dengan multi partai yang sekarang ini, itu apakah partai-partai mesti harus mengikuti tahap-tahapan yang bagaimana? Itu kita mulai kita melihat perkembangan politik, perkembangan daripada pemilu secara nasional. Iya. Ya. Jadi kalau bicara masalah pemilu 2024 itu pemilu serentak. Nah itu kita lihat mulai dari regulasinya. Nah kita bicara regulasi kemarin bulan yang lalu itu Februari sudah mengeluarkan peraturan nomor 3 tahun 2022 itu untuk mengatur tentang jadwal tahapan daripada pemilu pemilihan umum tahun 2024. Itu sudah dilaunchingkan, sudah diundangkan oleh Menkumham itu bulan kemarin. Itu kita kaji di sana. Dan dasar hukumnya dulu kita pelajari. Jadi kalau kita bicara tentang masalah pemilu itu harus kita pelajari dasar hukumnya. Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum itu tahun 2017. Nah, undang-undang itu kita yang mengatur yang pertama sekali yang sudah turun adalah tentang jadwal tahapan. Jadwal tahapan itu sudah keluar kemarin. Nah, mulai kita mengeluarkan jadwal tahapan itu
Nah, itu akan kita pelajari, kita ikuti, dan kita lihat alurnya bagaimana. Jadi pemilu tahun 2024 serentak ini, pemilihan presiden dan wakil presiden, termasuk pemilihan DPR dan legislatif, DPR RI, DPRD provinsi, DPR kota, termasuk DPD. Nah, itu ditetapkan tanggal 14 Februari tahun 2024. Itu caleg, legislatif, Pilpres dan pileg. Nah, itu 14 Februari tahun 2024. Kalau dihitung hari sekitar 500 hari lebih, 518 hari dari sekarang. Nah, jadwal tahapan yang mulai itu dari perencanaan dan penyusunan program anggaran. Penyusunan anggaran tentu kalau kita bicara masalah pemilu itu tidak bisa aja kalau tanpa ada anggaran. Jadi pertama yang dirancang oleh sesuai dengan tahapan adalah perencanaan program anggaran dan penyusunan, termasuk daripada tata kerja, pengaturan peraturan KPU. Nah, itu perencanaan program peraturan KPU. Nah, jadi itu tahapan yang pertama. Kedua, itu adalah pendaftaran dan verifikasi partai politik. Nah, pemutakhiran data pemilih, baru verifikasi pendaftaran aplikasi partai politik. Nah, seperti pemutakhiran data. Nah, ini juga masyarakat harus banyak tahu bagaimana aturan main. Kebanyakan masyarakat ini tidak paham. Sekarang tahapan pemutakhiran data. Nah, tiba-tiba pas waktu pencoblosan itu masyarakat tidak terdaftar dalam DPT, daftar pendatang. Ini salah siapa? Kebanyakan yang menyalahkan adalah penyelenggara. Ini salah penyelenggara, tidak terdaftar. Nah, ini ada yang mati muncul lagi, ya kan? Ini orang yang sudah mati masih ada di daftar ya? Masuk dalam daftar. Nah, ini salah siapa sebenarnya? Bukan masalah salah penyelenggara. Kebanyakan selama ini kita orang bicara itu salah penyelenggara. Oh, ini penyelenggara yang tidak ada. Karena pemutakhiran data pemilih itu mempunyai sampai 25 tahapan. Kalau kita pelajari di aturan itu, mulai dari turunnya daftar pemilih tempat dari pemerintah itu disusun, ada DPTB, ada DPS, nanti diulang lagi, tidak dikontrol lagi, diumumkan lagi. Tahapan cukup banyak. Nah, kalau kita masyarakat itu tidak terdaftar di daftar pemilih, itu bukan salah penyelenggara, bukan salah masyarakat. Makanya banyak kasus-kasus itu ya kita waktu dulu saya menjabat sebagai komisioner KPU ya, kita waktu pendaftaran, waktu tahapan itu Anda berada di mana? Nah, itu. Nah, jadi masyarakat banyak tidak mengikuti daripada perkembangan tahapan daripada penyelenggara. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah pendaftaran dan verifikasi partai politik. Nah, akhir bulan ini tanggal 29 itu boleh pendaftaran. Jadi partai-partai yang ikut bertanding di 2024 itu boleh daftar tanggal 29 nanti, akhir bulan ini. Tanggal 29 di pendaftaran itu syaratnya itu partai politik harus terdaftar di Menkumham. Bisa sembarangan itu daftar langsung itu tidak bisa. Jadi Menkumham akan mengirim data ke KPU lah memverifikasi memenuhi syarat atau tidak partai itu sampai ke kota. Nanti KPU kota akan mengirimkan ke bawah. Nah, setelah itu baru penetapan daripada partai politik yang lolos sebagai verifikasi. Nah, kemudian baru tahapannya adalah penentuan jumlah kursi dan dapil daerah pemilihan di daerah kota. Nah, ini yang sangat penting itu. Dapilnya itu jumlah kursi, ya. Jumlah kursi ini kemungkinan isu yang berkembang di Sungai Kuno. Ini ada kemungkinan agak berkurang jumlah penduduk. Jadi jumlah kursi itu ditentukan dengan jumlah penduduk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya, itu jumlah kursi, jumlah penduduk yang
sampai 100.000 jumlah penduduk itu 20 kursi. Nah, kalau kita tahun 2019 kemarin itu jumlah penduduk kita lebih daripada 100.000, maka jumlah kursi dari 100.000 sampai 200.000 itu adalah 25 kursi. 200.000 sampai 300.000 itu 30 kursi. Tapi seperti di Kabupaten Kerinci, nah itu mungkin 30 atau 35. Kalau lebih daripada 300 jumlah penduduk, maka 35 kursi. Nah, isu yang beredar sekarang bahwa perkembangan di Dukcapil Kota Sungai Penuh itu ada kemungkinan kurang daripada 100.000 jumlah penduduk Kota Sungai Penuh. Jadi kalau kurang dari 100.000, maka anggota DPR Kota Sungai Penuh itu sudah berbentuk 20 kursi, bukan 5 kursi lagi. Ya, mudah-mudahan kalau kerja keras daripada Dukcapil nanti bisa mencapai 25 kursi atau lebih daripada 100.000 jumlah penduduk itu. Saya juga berbincang dengan sekretaris Dukcapil kemarin itu, ada peluang bahwa masyarakat kita ini masih ada yang belum terdata memilih sebagai kota Sungai Penuh ini. Nah, itu perkembangan daripada masyarakat jumlah kursi. Kemudian masalah dapil. Nah, dapil juga nanti akan dilihat apakah dapil yang ada ini masih layak atau tidak. Nah, itu nanti kita lihat perkembangannya. Nah, Ini tadi Bang Afrizal kan bilang dengan jumlah penduduk yang sekian, penduduk Kota Sungai Penuh sekian, sehingga kota DPRD Kota Sungai Penuh kan menjadi 20. Nah, bagaimana kan kemarin itu pernah kita dengar isu bahwa di Kecamatan Depati 7 itu, sebagian dari Kecamatan Depati 7 itu ingin bergabung dengan Kota Sungai Penuh. Seandainya jadi sebagian dari desa yang ada di Kecamatan Depati 7 itu gabung dengan Kota Sungai Penuh, itu apakah bisa bertambah kuota kursi untuk anggota DPRD atau tetap stagnan 25 gitu? Nah, itu masalah pertambahan jumlah wilayah itu bertambah, wilayahnya seperti 7 masuk ke Sungai Penuh, itu kita lihat juga, nanti kita lihat daripada tahapannya. Gitu. Nah, kalau tahapan penataan dapil ini sudah lewat, mereka berhubung itu tidak bisa. Tapi sebelum penataan dapil itu mereka ada wacana untuk bergabung, sudah disahkan oleh pemerintah, itu ada kemungkinan mungkin kita lihat jumlah penduduknya berapa masuk. Kalau melebihi daripada 200.000, saya rasa tidak mungkin tambah jumlah penduduk Kota Sungai Penuh sampai 200.000. Sebab dari 100.000 sampai 200.000 itu jumlah kursinya lah 25. Jadi kalau masalah kursi saya rasa masih tidak ada perubahan. Tapi itu kan wacana. Ya. Kalau kita berbicara masalah pemilu ini, tentunya tidak akan ada habisnya ya. Nah, soal ini Bang, apa namanya itu? Abang kan sudah berpengalaman sebagai penyelenggara, dan sekarang abang katanya duduk sebagai komisaris di Jaringan Demokrasi Indonesia. Nah, supaya masyarakat kita tahu sebenarnya kerja inti dari Jaringan Demokrasi Indonesia itu apa? Baik, sebenarnya sambil kita sebenarnya dari awal tadi. Iya. Dari awal Iya. karena kita ini kan duduk sebagai di presidium Jaringan Demokrasi Kota Sungai Penuh. Jaringan Demokrasi Indonesia itu terbentuk itu pada tahun 2018. Itu sudah direkreasi oleh Jaringan Demokrasi Pusat di Jakarta. Itu 2018. Dan untuk Jaringan Demokrasi di Pulau Jambi itu 2018 juga. Dan kita Sungai Penuh terbentuk tahun 2019. Nah, Jaringan Demokrasi itu apa? Jadi Jaringan Demokrasi atau JADI itu adalah suatu organisasi, satu
komisi yang dibentuk oleh mantan-mantan dewan penyelenggara, mantan dari KPU, mantan dari Bawaslu, itu yang membentuk. Jadi untuk perhimpunan itu adalah jaringan demokrasi. Nah, mantan-mantan itulah jaringan demokrasi ini tempat berkumpul, bersilaturahmi mantan-mantan penyelenggara untuk mengeluarkan ide, ya, mengeluarkan ide untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, nanti saya potong dulu. Tadi abang bilang kan jaringan demokrasi Indonesia itu isinya mantan-mantan anggota DPR, Bawaslu. Ini sama kayak kisah ini bang, sama kayak kisah Partai Gelora ya. yang ada di Partai Gelora itu kan para mantan-mantan PKS semua. Ada ya di Partai PKS, di Partai Gelora itu kan banyak mantan-mantan PKS semua. Apakah ada di jadi ini apakah tidak ada unsur politis kayak gitu? Kita jaringan demokrasi masih tetap sebagai istilahnya itu mitra daripada penyelenggara. Karena kita sudah berkecimpung lama di penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu, ya. Itu mempunyai banyak pengalaman sebagai penyelenggara pemilu. Nah, di situ pengalaman itu nanti akan bisa untuk bekerja sama membantu daripada KPU maupun Bawaslu, ya, untuk membantu banyak hal, baik itu sosialisasi maupun bisa duduk bersama dengan penyelenggara pemilu untuk memahami suatu aturan. Ya. Jadi istilahnya itu pemahaman dari KPU untuk memahami suatu aturan dengan Bawaslu itu jangan ada perbedaan penafsiran. Kalau bisa duduk bersama dengan jaringan demokrasi, nanti kita bisa pahami aturan itu sama, sehingga kita bisa mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa aturan-aturan main begini. Jangan ada perbedaan penafsiran. Nah, jadi jaringan demokrasi juga bisa mengawal daripada penyelenggara pemilu. Itu jangan sampai ada yang istilahnya itu di luar bekerja di luar itu sesuai dengan pekerjaannya, dengan tugas dan fungsinya. Kita bisa mengawal. Itu juga kita bisa mengawasi juga hasil-hasil pemilu nantinya. Nah, kita juga bisa sebagai konsultan, baik itu sebagai di sisi kita bisa berdiskusi dengan penyelenggara pemilu, bisa juga kita diskusi dengan partai politik atau peserta pemilu, bisa juga kita berdiskusi dengan masyarakat yang ingin untuk sebagai konsultan daripada pemilu. Silakan, kami sangat menerima kita untuk berdiskusi, membahas, mengkaji daripada bagaimana aturan main daripada penyelenggara pemilu ini. Kemudian juga kita bisa mengkantar, istilah itu mengatasi hoax, kata orang itu kan. Banyak hoax itu ya yang menghantam daripada penyelenggara. Nah, kita sebagai jadi juga bisa meluruskan karena kita pernah terlibat. Jadi memang banyak hoax yang masuk waktu kita sebagai penyelenggara. Ini isu ini yang dibuatlah isu yang bukan dari penyelenggara. Nah, ini yang kita bisa mengkantar itu, kita bisa meluruskan bahwa kita yang tahu persis bagaimana sifat terjang daripada penyelenggara pemilu. Baik, kita tarik ke belakang dulu bang. Tadi abang sudah menjelaskan tentang proses verifikasi partai politik. Sebagai orang awam, ya tentunya mungkin masyarakat juga ingin tahu. Seandainya itu kan verifikasi kan mulai dari pusat ya bang ya. Ya. Seandainya parpol anggaplah seperti Demokrat, misalnya kan Demokrat itu di pusat dia lulus verifikasi. Ya. Sedangkan di provinsi, kota, kabupaten dia tidak lulus verifikasi. Itu apakah bisa membuat partai itu tidak lolos di pemilu atau bagaimana? Ya, penentuan itu di kabupaten kota. Yang memproduksi itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik. Pengalaman kami dulu merasakan aturan, partai politik itu jelas harus mempunyai kantor di tiap provinsi. Tiap provinsi harus ada kantor dan kepengurusan yang ada di tiap provinsi. Kemudian di kabupaten kota 75% itu harus ada kantor atau kepengurusan di tingkat
kabupaten kota. Dan di kecamatan juga mereka harus punya paling tidak 50% itu kepengurusan tingkat kecamatan, termasuk daripada peserta anggota. Mereka mempunyai paling sedikit 1.000 anggota. Paling sedikit 1.000 anggota. Iya, itu yang akan diverifikasi oleh KPU Kabupaten Kota. Nah, kemudian harus punya kantor, dan keterwakilan perempuan dalam pengurusan yang harus ada. Nah, ini yang harus harus diberi fungsi oleh KPU. Nah, ini setelah diverifikasi ada kemungkinan kalau di setiap provinsi itu sudah punya, tapi di kabupaten kota mereka tidak memenuhi syarat untuk itu, bisa batal. Harus minimal paling sedikit harus mempunyai 1.000 keanggotaan. Itu dari pusat sampai ke bawah Di tingkat kabupaten kota. Nah, seandainya ada parpol itu tidak lolos verifikasi, apakah bisa parpol itu melebur ke partai lain? Nah, itu tergantung. Soalnya kita kan ada waktu verifikasi partai politik kan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, itu harus daftar di Menkumham. Nah, kita bicara masalah pemetaan dapil yang ada di Kota Sumatera. Menurut Abang, dapil yang ada di Kota Sumatera itu apakah sudah maksimal ataukah bagaimana menurut Abang? Maksudnya gini, sekarang seperti kita anggap seperti Kecamatan Pasir Bukit sekarang bergabung dengan dapil 3. Dapil 2. Dapil 2 itu ada Kecamatan Pasir Bukit, Kota Baru, dan Ampara. Nah, dengan adanya 3 kecamatan yang di satu dapil itu, menurut Abang itu apakah sudah efisien? Dan apakah sudah merata untuk utusannya masing-masing per kecamatan? Itu bagaimana? Nah, ini sangat menarik ini. Yeah. Ini pengalaman kita waktu penataan dapil atau kita ulangi loh masalah pemetaan dapil tadi. Kan apa namanya itu? Sekarang kan kita di dapil 2 ada kecamatan Pasir Bukit, ada kecamatan Amparan, dan ada juga kecamatan Kota Baru. Nah, menurut Abang, dengan pemetaan yang sekarang, dapil yang sekarang, itu apakah sudah merata untuk putusan yang duduk di keanggotaan legislatif itu per kecamatan? Setahu saya kecamatan Pasir Bukit itu cuma 1 yang mewakili. Nah, menurut Abang apakah dengan pemetaan dapil yang sekarang itu apakah sudah adil atau bagaimana? Ya, kita lihat perkembangan. Ya, kita lihat perkembangan dan efek daripada daerah pemilih ini. Ya. Perkembangan yang sudah ada. Ya. Kita di Sungai Buloh itu 3 dapil. Ya. Dapil 1 itu 3 kecamatan, ya. Sungai Bungkal dengan Pondok Tinggi. Dapil 2 Pasir Bukit, Ampang Rawan dan Kota Baru, dan dapil 3 Kemundupai dan Tanah Kampung. Ya. Nah, kita lihat posisinya. Ya. Kalau jujur kita baca berkah daripada anggota dewan yang duduk di 3 dapil, kalau 2 kecamatan itu seperti Tanah Kampung dan Kebun Lebak, itu masing-masing kecamatan mempunyai wakil yang berimbang. Ya. Sekarang kita lihat di dapil 1. Nah, dapil 1 itu Pondok Tinggi, Sungai Bungkal dan Sungai Penuh. Nah, 3 kecamatan dengan 1 dapil 1 itu 10 kursi. Di 10
10 kursi ini berapa banyak kursi yang ada di anggota dewan yang berasal dari Quran? Ini dominannya di Pulau Tinggi. Sungai Bukan cuma satu. Sungai Bukan. Jadi di 10 kursi itu direbut oleh Pulau Tinggi. Nah, Aspal masih ya. iya. Nah, kita lihat lagi di kecamatan Dapil 2, Amparan Gawang, Kota Baru, dan Pusir Bukit. Ini dominannya Kota Baru dan Amparan Gawang. Pusir Bukit nyaris tidak ada keterwakilan. Iya. Nah, kalau menurut pendapat saya pribadi, idealnya dapil yang ada di situ itu 8 kecamatan itu bisa dua kecamatan satu dapil. Berarti dalam arti kata 8 kecamatan itu 4 dapil itu idealnya. Kalau 4 dapil jadi satu kecamatan, 2 kecamatan satu dapil, ini setiap kecamatan mempunyai keterwakilan yang berimbang. Dulu dia anggota dewan. Nah, efek dari yang tidak berimbang, walaupun kita dalam satu dapil, kita lihat, kita tidak bisa tutup mata. Anggota dewan yang ada di dapil 2, Amparan Gawang, Kota Baru dan sekarang pembangunan berat di mana? Ada nggak anggota dewan dari Amparan Gawang memikirkan Pusir Bukit? Kan ada nggak yang Kota Baru memikirkan Pusir Bukit? Bangun berdasarkan wilayahnya masing-masing. Kecamatan macam-macam yang di bawah utama. Mungkin kecamatan yang tidak ada keterwakilan ini yang jadi permasalahan. Siapa yang dibangunkan mereka? Tetapi kalau dapil itu 2 kecamatan satu dapil, ini otomatis anggota dewan berimbang, ya. Kecamatan A atau kecamatan B, misalnya 2 kecamatan ini, anggaplah Pusir Bukit dengan Kota Baru, misalkan, ya, 2 kecamatan. Ini 6 kursi. 6 kursi tidak mungkin diambil oleh Pusir Bukit 6 kursi, tidak cukup suara. Ataupun sebenarnya 6 kursi ini diambil oleh Kota Baru semua, itu tidak mungkin, tidak cukup suara. Sudah berhenti melingkar 2-4 ataupun 3-3. Jadi ada perimbangan. Jadi setiap kecamatan punya wakil paling tidak 2 kecamatan. Nah itu kalau dapilnya itu 4. Nah tapi kita lihat daripada prinsip-prinsip penetapan dapil itu ada berapa prinsip? Ya. Apakah prinsip itu bisa untuk merubah suatu dapil? Nah, itu bisa kita lihat di aturannya. Aturan main. Memang itu dulu kita pernah mengajukan 3 opsi ke pusat melalui Provinsi Jambi. 3 opsi daripada rancangan dapil itu kita ajukan 3-3-nya. Nah, Jambi memverifikasi diajukan ke pusat. Nah, pusat lah yang memutuskan. Itu bukan kita. Jadi Kabupaten Kota itu hanya untuk mengajukan, menyusun dan menata dan diajukan ke KPU RI. Nah, itu rancangan dapil. Nah, seandainya ya, Bu, ya, seandainya ini kan kita pemilu sebentarnya kan hampir 2024 kan tinggal ya tidak lama lagi. Ya. Seandainya sampai pertengahan 2023 nanti masalah dapil ini belum juga selesai. Anggaplah dapilnya dapil 2 seperti Pusir Bukit, Kota Baru dan Amparan Gawang masih tetap seperti itu. Apakah calon-calon yang dari Pusir Bukit itu apakah tidak merasa keberatan? Ya kalau memang sudah ditetapkan dapil masih bertahan seperti dapil sekarang ini, ya itu mau nggak mau. Yang jelas dalam prinsip penataan dapil itu ada prinsip kohesivitas. Kohesivitas itu adalah dalam penataan dapil itu kita melihat dari unsur daripada kultur, budaya. Kemudian kita harus memperhatikan tingkat minoritas. Nah sama dengan kita, seperti di daerah Sungai Bukan, itu ada kelompok minoritas, kelompok Jawa, ada kelompok minoritas, kelompok dari Medan. Itu harus dipertimbangkan.
Termasuk kita di Pusat Bukit. Nah, Pusat Bukit juga begitu. Kita yang di Pusat Bukit ini, kalau lihat dari segi kultur, segi karakter budayanya itu tidak mampu, orang itu bukan pemain, tidak mampu bersaing dengan daerah lain, masuk Sungai Penuh, tidak mampu bersaing dengan Pondok Tinggi. Karena Pondok Tinggi itu orang punya pintar-pintar yang politik-politiknya yang agak bisa untuk bermain untuk di legislatif. Jadi kelompok minoritas itu kita perhatikan dalam penetapan. Nah, kelompok minoritas itulah termasuk salah satu daripada prinsip penataan dapil. Nah, kalau waktu dulu kami sudah kami ajukan semua rancangan ini, yang kita lain menentukan. Nah, itu. Nah, Bang, bicara masalah pemilihan tadi semakin kesininya semakin asik ya. Maksud saya gini, biasanya itu kan sudah kebiasaan masyarakat kita kalau setiap pemilu itu misal gini, ada calon datang, tolong ini berapa sudamannya. Nah, dalam arti kata money politik tadi. Nah, menurut abang ya, bagaimana cara kita memberi pandangan kepada kepada masyarakat tentang money politik tadi. Dan yang kedua, bagaimana cara mengatasi kecurangan dalam pemilu itu sendiri. Baik. Ini pengalaman yang sudah memang. Saya juga pernah dapat siram 200. Nah, itu ketahuan. Ini tidak cerdas. Tapi selama diambil pemilih tak betul. Tetap. Nah, itu ini pemilih yang tidak cerdas. Jadi itu harus diubah. Stigma yang demikian itu harus diubah. Memang kita sudah kebiasaan demikian. Jadi marilah saya mengimbau kepada para pemilih, kepada masyarakat. Ya. Itu mari kita berpikir cerdas dalam memilih ini. Kita harus melihat tokoh-tokoh. Sebenarnya Bung Edi, sebenarnya masyarakat sudah jenuh. Pemilunya sudah kita berulang-ulang kali. Tapi kita harus memilih karena ini adalah hak daripada masyarakat. Kita harus memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria sebagai pemimpin. Nah, makanya kita harus lihat pemimpin itu dengan asal-asal yang tidak bebek, bobot. Nah, itu jangan masalah duit, banyak duit. Ya. Kita lihat apa yang bisa dikontribusi seseorang terhadap daerah kita. Ya. Jadi masyarakat harus terbiasa menerima duit untuk memilih dapat duit. Padahal duit itu 100.000, kita akan kehilangan 5 tahun ke depan. Nah, tidak ada wakil. Jadi kita lihat betul-betul siapa pemimpin yang sesuai dengan hati nurani masyarakat, sesuai dengan yang bisa melihat, menampung aspirasi kita. Sekarang kita belajar dari pengalaman yang sudah, seperti anggota dewan. Bagaimana kita bisa untuk berdiskusi dengan anggota dewan? Dekat tidak anggota dewan sekarang dengan masyarakat? Ini kita jadi anggota dewan atau pemimpin yang bisa merakyat, yang bisa langsung turun, duduk bersama dengan tokoh ojek, duduk bersama dengan petani, duduk bersama dengan tokoh masyarakat, duduk bersama dengan pemuda, duduk bersama dengan alim ulama. Ada enggak wakil kita yang demikian? Saya rasa untuk berjumpa, untuk berdiskusi itu susah, sulit. Ya, meskipun itu ada jadwal reses, ya kan, itu pun menurut saya tidak efektif. Yang kita inginkan pemimpin itu yang bisa membaur dengan masyarakat, dia tahu betul periuk masyarakat itu bagaimana, ada nggak perasaan periuk itu. Ya, tapi kadang gini ya, kadang masyarakat sendiri kadang-kadang mengeluarkan statement kayak gini, yang penting kan ada duit. Kalau seandainya udah terpilih kan, ya kita petani ya. Kalau orang itu udah jadi ya kita tetap petani. Kalau
kita tukang ojek, ya kita tetap tukang ojek. Orang itu tidak mungkin memikirkan kita. Nah, bagaimana menurut abang? Itu betul kata Demkai memang betul kita petani tetap petani. Iya. Pokoknya itu memang betul kita tetap petani. Tetapi program untuk petani itu siapa yang akan merebut ya di pemerintah? Program untuk petani, misalnya desa kita butuh pengairan, butuh bibit. Siapa yang akan berjuang di tingkat pemerintah? Kalau kita tidak ada wakil, ada turun bantuan untuk kita. Tidak ada. Itu yang tidak dipikir, yang tidak bisa dulu masyarakat. Kita pilih orang yang ngasih duit untuk kita. Mereka bukan kepentingan kita, tapi untuk kepentingan daerahnya masing-masing. Nah, di sini letak pola pikir yang salah. Jadi saya mengimbau kepada masyarakat, mari kita pikir cerdas. Lihatlah pemimpin itu yang bisa melihat yang membaur dengan masyarakat, membaur dengan petani, membaur dengan alim ulama, ojek, pedagang, kita membaur semua. Sekarang kita tidak melihat seorang pemimpin tokoh masyarakat kita anggota dewan yang bisa turun dari itu. Tidak kita rasakan. Nah ini masalah. Nah, dari tadi kita berbicara masalah apa proses atau penyelesaian pemilu 2024 dan kebetulan juga kan sudah kenyang pengalaman sebagai pemimpin, kenyang pengalaman sebagai apakah ada niat di dalam diri apa untuk sebagai peserta, maksudnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR? Ada nih? Niat sih ada semua. Semua orang juga punya niat untuk sana. Ini tergantung dalam situasi. Kalau masa menginginkan, ya kalau ada peluang masalahnya. Masyarakat ini kepengen abang itu maju, kepengen abang maju. Mereka siap pasang badan kalau istilah politik, pasang badan untuk abang berani tidak? Kenapa tidak? Kalau masyarakat sudah mendukung, kita punya kesempatan, ya kita oke ya kan? Siap kan? Ada. Itu gini, di apa kan sedikit? Ya. Di bisnis itu kan ada Bang Maswan. Ya. Di sini kita bukan mengadu, maksudnya ini. Menurut abang, siap abang melawan beliau berkompetensi? Kita tidak berkompetensi dengan beliau. Kita jadi penambah. Ada satu dari beliau dari Lima Potong. Satu sebelum dua dari Lima Potong. Bisa berimbang dengan jembatan-jembatan lain. Ini yang kita inginkan. Nah, mungkin kemungkinan ya, kemungkinan teman-teman atau para anggota legislatif yang sekarang atau podcast kita malam ini gimana caranya Pak Budha Muhammad ini, dia kan sudah punya pengalaman di negara sekarang ini peserta. Nah, maksud saya itu sebagai kalau kita seandainya kita ingin menjadi seorang anggota mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, itu untuk masalah partainya loh, untuk masalah partainya apakah kita beli atau memang orang itu yang menawarkan kita, itu bagaimana? Nah, itu masalah partai itu ada prosedur, ada nanti partai berdasarkan aturan tentang anggaran dasar partai masing-masing itu akan buka untuk penerimaan daripada calon-calon legislatif. Itu ada dibuka oleh partai itu. Apakah kita itu bisa bergabung, nanti kita lihat. Nah, terakhir, sebagai mantan penyelenggara dan sekarang berkecimpung di jaringan demokrasi Indonesia, menurut pandangan Abang, perkembangan politik yang ada di Kota Sungai ini Pengalaman politik di Kota Sungai, kita lihat sekarang memang sudah banyak partai politik itu sudah mulai mencari teman, mencari kawan.
untuk mencari kawan untuk bergabung di partai. Setiap partai sudah sibuk membenahi diri. Ya. Kemudian juga tidak kita lupa bahwa di 2024 juga nanti ada pemilihan kepala daerah. Nah itu pun setiap daripada kecamatan itu sudah mulai untuk menyusun siapa yang akan maju. Dan juga masing-masing daripada tokoh-tokoh itu sudah juga mempersiapkan diri. Ya, saya lihat di perkembangan sudah mempersiapkan diri untuk akan bertanding di 2024. Nah kita lihat siapa. Nah itu nanti belum kelihatan muncul. Tapi area-area ini sudah ada. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa membaca siapa yang tepat mungkin baik itu untuk wali kota maupun di anggota legislatif. Ya. Berarti pada intinya abang siap ya? Oh kita siap. Dan juga kita sekarang juga masih berstatus sebagai kita belum bergabung dengan partai politik. Kita juga masih ada kesempatan juga untuk sebagai penyelenggara. Nah, kita tidak kemungkinan juga walaupun kita sudah dioprodi di Kota Sungai Penuh, kita juga tidak kemungkinan bisa ikut seleksi di Bawaslu misalnya kan, bisa di tingkat provinsi. Kalau sekarang kan di Bawaslu provinsi juga sudah seleksi, kita tidak ikut. Jadi masih ada peluang yang kalau ada peluang bisa saja. Di mana peluang itu ada? Jelas sekarang kita mengamati proses perkembangannya. Ya, pada intinya abang siap melanjutkan ke sana yang kita siap. Nah, sebagai penutup saya minta kepada kita pesan saya mengenai pemilu. Baik, pada pemecahan kami hormati dalam menyongsong pemilu tahun 2024 serentak, saya mengharap mengimbau marilah kita berpartisipasi aktif baik sebagai pemilih ataupun sebagai peserta. Ya, berpartisipasi aktif, jangan hanya sekedar istilahnya itu ikut-ikutan. Mari kita sebagai pemilih cerdas, sebagai peserta-peserta yang melihat dengan aturan-aturan main, jangan diceroboh. Kebanyakan yang terjadi pada pengalaman dulu, masyarakat itu tidak tahu aturan. Jadi kita ikuti, kita pelajari aturan-aturan, regulasi-regulasinya, kita ikuti dengan cermat, bukan kita partisipasi aktif untuk mendapatkan pemilu serentak tahun 2024. Jadi pelajari daripada regulasi yang ada, ikuti tahapannya, ya. Jangan sampai kita itu salah tafsir, salah jalan. Jadi kebanyakan masyarakat ini seperti tahun 2015, ya, itu ada kerusuhan di Kota Sungai. Kenapa terjadi kerusuhan? Kalau saya melihat karena masyarakat tidak mempelajari aturan. Kalau mereka mempelajari aturan, insya Allah tidak ada aturan-aturan diterapkan oleh baik penyelenggara maupun pemerintah lain. Oke, demikian, Jadi, ya. Baik, para pemirsa sebelumnya sudah kita dari kita, jawab kita dari Bapak kita merupakan politik Bapak Penuh mantan komisioner KPU Kota Sungai Penuh 2 periode, dan sekarang beliau sebagai komisaris presidium dari mungkin di lain kesempatan insya Allah saya undang lagi beliau untuk membahas hal-hal yang lebih menarik lagi tentang pemilu, karena otaknya pemilu ya beliau, otaknya cara-cara bagaimana penyelenggaraan pemilu ialah beliau, karena satu-satunya anggota komisioner KPU yang 2 periode. Baik, hadirin semuanya, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan juga komen serta share video kami agar channel kami bisa berkembang, dan kami akan selalu memberikan informasi yang menarik untuk Anda semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.